Sebuah pukulan telak datang untuk Presiden Donald Trump. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat resmi membatalkan kebijakan tarif impor yang diberlakukan Trump sejak awal 2025. Apa alasan dibalik putusan bersejarah ini? Dan apa dampaknya bagi ekonomi global? Sejak kembali menjabat di tahun 2025, Donald Trump kembali memainkan senjata lamanya, tarif dagang. Dengan dalih melindungi ekonomi Amerika Serikat, ia menerapkan bea masuk besar-besaran terhadap barang-barang impor dari negara-negara mitra dagang. Langkah ini mengingatkan publik pada perang dagang era Trump sebelumnya dengan Cina, Eropa, hingga Kanada jadi sasaran. Namun kali ini 3 hakim Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat mengatakan cukup sudah. Dalam putusan resminya, mereka menyampaikan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya. Artinya, Presiden tidak bisa semena-mena menetapkan tarif tanpa dasar hukum yang tepat. Trump mendasarkan kebijakan tarifnya pada undang-undang bernama IEEPA, Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Masalahnya, undang-undang ini hanya boleh digunakan dalam situasi darurat nasional yang menghadirkan ancaman luar biasa. Hakim menegaskan, menggunakan IEEPA untuk perang tarif adalah penyalahgunaan kekuasaan. Putusan ini tentu membuat Trump dan timnya tidak tinggal diam. Hanya beberapa menit setelah keputusan diumumkan, Gedung Putih langsung mengajukan banding. Mereka mempertanyakan apakah pengadilan benar-benar memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan presiden. Tarik-menarik kekuasaan antara cabang eksekutif dan yudikatif pun kembali memanas. Menariknya, pasar keuangan menyambut putusan ini dengan sangat positif. Dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang utama seperti euro, yen, dan franc Swiss. Kontrak berjangka Wall Street naik, bursa saham di Asia juga ikut melonjak. Investor menilai keputusan ini sebagai sinyal stabilitas hukum dan ekonomi. Meski sebagian besar kebijakan tarif dibatalkan, tidak semuanya ikut tersapu. Putusan pengadilan hanya mencakup tarif berbasis IEEPA, sementara tarif khusus terhadap sektor seperti mobil, baja, dan aluminium tetap berlaku karena menggunakan dasar hukum lain. Bagi Trump, ini adalah tamparan keras secara hukum dan politik. Ia selama ini dikenal sebagai pemimpin yang menggunakan tarif sebagai senjata diplomasi dan ekonomi. Kini, senjata itu resmi dipatahkan oleh hukum konstitusi, dan ini bisa membatasi ruang geraknya dalam negosiasi dagang ke depan, termasuk terhadap negara-negara seperti Tiongkok, Meksiko, India, dan bahkan Uni Eropa. Meski ada pertanyaan besar apakah Kongres akan memperjelas batasan kekuasaan presiden dalam perdagangan, ataukah mereka justru memberi kelonggaran agar presiden lebih fleksibel menghadapi tantangan global. Satu hal yang pasti, putusan ini menggarisbawahi pentingnya check and balance dalam demokrasi Amerika. Kebijakan tarif memang bisa menjadi alat ampuh, tapi di negara hukum seperti Amerika Serikat tidak ada yang kebal terhadap aturan, bahkan seorang presiden. Apakah ini akan jadi titik balik bagi politik ekonomi Amerika Serikat, atau justru membuka babak baru perlawanan Trump terhadap sistem hukum negaranya sendiri?